Selamat siang semua rekan-rekan jamaah Masjid Samsul Ulum, Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa, baik yang ada di Masjid Samsul Ulum ataupun yang sedang menonton langsung dari live Zoom Masjid Samsul Ulum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyahu wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam agenda talk show ini. Nah, insya Allah agenda talk show kita ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan rutin di Masjid Samsul Ulum. Baik, sebelum kita mulai izinkan saya menyapa rekan-rekan semua untuk yang ada di Masjid Samsul Ulum. Assalamualaikum semua. Kemudian buat rekan-rekan yang ada di Zoom, semoga bisa mengikuti kegiatan kita dengan seksama gitu ya. Dan kami informasikan juga agenda ini insya Allah nanti akan tayang di channel YouTube Masjid Samsul Ulum. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita undang narasumber kita talk show Human Capital Management 5.0 dengan judul Strategi Membangun Mahasiswa Unggul yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Daduk Merdika Mansur. Kami undang untuk ke ruang Masjid Samsul Ulum. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan kami sampaikan sedikit riwayat dari Bapak Dr. Daduk Merdika Mansur. Saat ini beliau merupakan Research and Development Satellite Technology System and Operation di TELU Jakarta, Telkom University Jakarta. Bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Belum masuk Pak. Satu, dua, tiga. Nggak masuk ya? Baik, Bapak Dr. Daduk ini juga merupakan Wakil Direktur Sumber Daya Marketing dan Admisi Telkom University Jakarta. Beliau juga merupakan praktisi dan peneliti Human Capital Development sekaligus juga penulis buku Millennial Voice di Persimpangan Jalan yang juga ini adalah salah satu agenda kita adalah bedah buku beliau. Ya, Bagaimana betul. Pak, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dapat karunia Allah luar biasa hari ini ya. Alhamdulillah Bisa hadir Pak. di Samsul Ulum. Saya dulu termasuk yang merintis pendirian masjid ini. Tahun 93-94 kita menyebar proposal ya. Alhamdulillahnya masjid ini terbangun 94-95 dan sampai hari ini masih berdiri dengan kokoh. Masya Allah. Nah, Jadi ini ingat sejarah masa lalu. Alhamdulillah ini begitu luar biasa beliau masih ingin berkesempatan Ya, meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita. Baik Bapak, ya. ini mohon izin sebelum kita memulai Pak. Kami mungkin mempersilahkan salah satu jamaah Siap. untuk membuka dengan tilawah. Nah, boleh satu dua ayat kepada saudara Ridwan kami persilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أثري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Ridwan atas kesediaannya membacakan tilawah Quran. Baik Bapak, izin ini insya Allah kita akan masuk kepada agenda kita. Ini akan dimulai terlebih dahulu, nanti oleh Bapak Daduk akan menyampaikan ada beberapa materi. Ya. Kemudian nanti kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Nah kepada Bapak kami persilahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan di Universitas Telkom, kemudian para penyelenggara ya di DKM Samsul Ulum ini ya. Jadi Samsul Ulum ini dulu sejarahnya namanya itu di order dari orang yang donasi bangun masjid ini dari Brunei. Makanya Samsul Ulum kan agak aneh namanya karena yang minta yang mendonasi. Kebetulan waktu itu kita belum punya masjid, kemudian kita berusaha mencari donasi dan dapat dari Brunei. Alhamdulillah. Dulu kita musolanya kecil di belakang, gitu ya. Nggak muat gitu ya. Alhamdulillah jadi mengenang mungkin puluhan tahun yang lalu. Dan perkenalkan saya Dadu Merdeka Mansur, kebetulan alumni dari STT Telkom ke zaman dulu ya. Sekarang TLU. Jadi saya diterima di STT Telkom tahun 1992. Tapi kesininya tahun 93 karena 92 masih dibangun. Jadi sini belum ada bangunan dulu. 93 jadi baru pindah ke sini dan waktu itu belum ada masjid. Kita di belakang ya di musola dan kita aktif. Tahun 96 saya selesai. Kemudian penempatan karena waktu itu menjadi mahasiswa ikatan dinas. Begitu lulus langsung kerja di Telkom gitu. Jadi nggak sempat melamar pekerjaan gitu ya. Ya gitu takdir Allah. Kemudian saya tahun 97 ya, 97 penempatan di Banjarmasin. Kemudian 2001 pindah ke Palembang. Tahun 2004 pindah ke Belitung ke tempatnya Laskar Pelangi. Tahun 2005 pindah ke Cibinong, ke main control satellite. Sampai 2007 pindah ke Research and Development Center di Kerlong. Tahun 2013 baru masuk ke YPT, disuruh mengawal berdirinya SMK Telkom Bandung. Nah tadi yang tilawah ini alumni ini ya. Jadi mulai belum ada gedung, belum ada murid, belum ada guru. Dapat SK Februari 2013. Juli harus ada KBM. Nah, disitulah saya belajar bagaimana meminta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Februari, Juli harus selesai persiapan SMK Telkom Bandung dan ketika Allah berkehendak semuanya terjadi. Nah, baik rekan-rekan sekalian mungkin itu perkenalan langsung materi. Boleh Pak, kita masuk. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, saudaraku sekalian, sekarang ini mungkin kita agak prihatin ya. Kalau dulu saya mengamati bagaimana anak-anak muda itu banyak yang tidak memiliki orientasi atau disorientation, ada yang ikut memotoran, tawuran. Kalau sekarang makin ngeri. Kenapa? Banyak yang terpengaruh oleh informasi dari internet. Ya, kasus terakhir sangat memprihatinkan. Ada para pelajar di Palembang, 4 orang pelajar membunuh siswi
Jadi kondisi saat ini nih para milenial atau zilenial, Gen Z itu ya, itu semakin memprihatinkan. Kenapa? Karena memang pengaruh dari internet itu sangat luar biasa. Itulah yang membuat saya prihatin dan akhirnya melakukan penelitian, melakukan pendalaman dan observasi, akhirnya membuatlah buku Millennial Voice di Persimpangan Jalan. Kenapa di persimpangan? Karena generasi muda sekarang itu mereka mendapatkan informasi banyak dari internet. Dan ketika informasi itu masuk dalam bawah sadarnya, mereka jadi bingung mau kemana langkahnya, karirnya. Kalau yang kebetulan ikut mungkin musik, mereka pengen berkarir di musik. Ketika mereka mungkin sukanya ke anime, ke game, mereka akan ke sana. Jadi benar-benar mereka berada di persimpangan yang mana ketika mereka tidak memiliki kecukupan ilmu, kecukupan kompetensi, mereka akan terjumus masuk kepada bidang-bidang atau masuk kepada budaya-budaya yang mengerikan. Makanya sekarang jadi seperti itu, ada tragedi-tragedi di mana anak-anak muda begitu mudah membunuh temannya, begitu mudah melakukan kriminal karena pengaruh di internet itu. Sementara pondasinya mereka tidak punya. Nah, oleh karena itu saya menulis buku. Ya, kalau di buku itu saya menceritakan tentang bagaimana kondisi anak muda saat ini ya, pengaruhnya luar biasa. Mereka kehilangan orientasi dan gampang dibawa kepada situasi yang menjadi turbulence. Saya menyebutnya di mana di situ ada disruptive innovation. Jadi ada inovasi yang akan mendisrupt bahkan kepada kehidupan pribadi seseorang. Kalau zaman saya dulu, jarang anak nakal itu jarang. Kenapa? Ya nggak banyak informasi, nggak banyak godaan ya. Jadi saya dulu selamat jadi anak baik ya karena lingkungannya aman. Yang nakal itu sedikit. Tapi kalau yang sekarang, anak-anak itu terbawa dalam kehidupan dunia gelap itu sangat gampang. Nah, disitulah perlunya kita mendampingi, kita perlu mengawal, mengasuh, dan memberikan pemahaman kepada adik-adik kita. Nah, sehingga sekarang ini sangat rentan ya. Makanya kita banyak kasus-kasus bunuh diri seperti yang terjadi belakangannya. Ada mahasiswa yang mungkin kondisinya baik-baik saja, IPK-nya bagus, bunuh diri. Ada yang di Jambi itu lompat dari lantai berapa, ya. Di Unibro juga gitu. Saya heran tuh, apa sih masalahnya gitu? Kok IPK-nya bagus, kuliah oke-oke aja, kemudian bunuh diri gitu. Sebetulnya problematikanya apa? Nah, saya melihat karena anak-anak itu sekarang mereka mengalami kegamangan. Atau kalau istilahnya sekarang adalah mereka dalam kondisi insecure, gitu ya. Jadi informasi yang banyak, pengaruh yang banyak dari internet itu membuat anak-anak itu galau. Adik-adik kita itu mengalami situasi tidak jelas, uncertainty yang sebetulnya sih kalau di bedah itu bukan suatu yang prinsip gitu ya. Saya yakin anak-anak yang bermasalah, yang depresi, yang galau itu soal pemahaman saja yang bermasalah gitu ya. Mungkin gara-gara apa dicuekin, mungkin gitu. Gara-gara mungkin ada omongan temennya yang membuat dia sakit hati. Cuman persoalan begitu aja. Nah, mungkin yang lebih parah sekarang dengan dunia internet ini adalah soal judi online ya. Mohon maaf, judi online ini membuat orang jadi sangat depresi. Ada seorang, bahkan seorang tentara ya, tentara seorang perwira, itu bunuh diri. Gara-gara apa? Dia ikut judi online dan kemudian kalah, rugi sampai hutangnya 800 juta. Dan banyak korbannya, anak-anak muda juga seperti itu gitu. Karena ikut komunitas online terpengaruh. Bahkan kemarin ada kasus seorang guru SMK di Cimahi ya, bunuh diri, gantung diri di jembatan Cimindi. Saya mikir kok bisa ya? Seorang guru bunuh diri itu apa yang terjadi gitu. Dan saya sudah nulis buku mungkin sekian tahun yang lalu gitu ya. Memang perjalanan generasi muda saat ini itu sangat membahayakan. Ketika dia tidak digait dengan betul, dia tidak dilatih dengan betul, dia tidak dipahamkan dengan betul, itu akan terjerumus dalam situasi yang membahayakan. Ketika dia ikut pada komunitas tertentu, maka dia akan aktif di situ. Dia akan menyerap value-value yang ada di komunitas itu. Nah, kalau komunitasnya baik sih oke. Masalahnya
komunitas itu didrive oleh pergaulan di internet. Nah, sehingga saya memasukkan internet itu menjadi salah satu pilar dalam dunia pendidikan. Pilar pertama adalah manajemen sekolah, ya, manajemen sistem pendidikan. Pilar kedua adalah guru atau dosen, di mana perlu skill dan kompetensi guru dan dosen. Pilar ketiga adalah skill dan kompetensi orang tua. Jadi orang tua itu juga harus kompeten mendidik anak. Keempat adalah kurikulum. Yang kelima internet. Karena internet itu begitu luar biasa mempengaruhi perilaku ya. Ketika di internet itu masuklah informasi-informasi yang mengerikan, maka generasi muda juga akan terdrive ke sana, akan ditarik ke sana. Dan itu akan membuat generasi muda masuk dalam turbulensi yang mungkin dia akan susah kembali. Nah, sehingga dalam penelitian saya menyatakan bahwa kelima hal ini mesti kita jagain dengan baik. Ya. Nah, oleh karena itu kami dulu waktu saya masih diamanai memegang SMK Telkom Bandung, saya membangun manajemen SMK yang bertujuan untuk mencetak generasi yang unggul. Kita membuat program karakter building. Kita buat program Patriot ya. Nah, karena apa? Kami memahami profil anak-anak sekarang itu, ya kalau kita lihat ini generasi rebahan ya, generasi stroberi, itu kalau punya waktu kosong itu pengennya bermalas-malasan. Ya, atau saya nyebutnya lazy time lah. Ya, pengennya waktu malas-malasan gitu ya. Kemudian kalau ada apa namanya ada punya waktu pengennya bermain. Jadi tarikan komunitas dan komunitas itu tanpa batas karena menggunakan internet itu membawa anak-anak kita untuk pengennya bersenang-senang saja. Ya bayangkan, sehari-hari dia bersenang-senang, bergembira terus. Ketika suatu saat dia menghadapi problematika, menghadapi tekanan, maka anak-anak itu tidak akan tahan. Karena biasanya selalu bersenang-senang, kemudian menghadapi situasi yang sulit, yang berat, yang akan menekan psikologisnya. Maka dia akan depresi. Nah, berbeda dengan zaman saya yang datang ke Bandung aja modal dengkul ya. Jadi dulu saya sebulan itu cuma dikasih 100.000. Kos dulu 80.000 dulu ya. Tinggal 20.000 buat makan dan lain-lain. Zaman itu. Jadi zaman saya itu hidup sulit, berat itu udah biasa. Sehingga menghadapi problematika, tekanan segala macam, itu kuat. Nah, anak-anak sekarang itu hidup sudah enak. Semuanya serba berkecukupan, sehingga mereka mengalami situasi yang nyaman. Pada saat menghadapi tekanan, menghadapi problem, mereka nggak tahan. Nah, disitulah mereka ada di persimpangan jalan antara menjalani hidup yang normal, atau mereka menjadi hidup yang saya menyebut fake ya, hidup yang penuh kamuflase, seolah-olah bahagia, seolah-olah kuat, tapi sebenarnya mereka generasi stroberi. Apa? Kalau kena panas sedikit dia akan melenoy gitu ya, meleleh gitu ya, tidak kuat menghadapi. Itu generasi stroberi. Nah, ini perlu di-upgrade mental dan karakternya. Nah, oleh karena itu saya melakukan penelitian bagaimana membuat program yang akan memperjalankan anak-anak kita ini sehingga mereka memiliki karakter yang kuat. Itulah karakter building. Karena sebetulnya pendidikan itu memang mestinya meningkatkan karakter peserta didik. Jadi kalau peserta didik itu selesai pendidikan kemudian karakternya tidak meningkat, sebetulnya masih gagal pendidikan itu. Meskipun dia IPK-nya bagus. Meskipun dia nilainya bagus. Kalau karakternya masih lemah, ya sebetulnya gagal pendidikan. Karena pendidikan intinya adalah mencetak manusia unggul, atau saya menyebutnya maung ya, atau mahasiswa unggul. Itu adalah mahasiswa yang memiliki karakter. Mahasiswa yang memiliki kemewahan karya. Mahasiswa yang memiliki kemewahan cara berpikir. Mahasiswa yang memiliki kemewahan tingkat kebahagiaan. Sebetulnya seperti itu. Jadi ketika orang belajar, mestinya dia menjadi manusia yang sukses, yaitu manusia yang memiliki kemewahan-kemewahan. Nah, sehingga kami memiliki program yang namanya Millennial Development, yaitu membangun karakter building dengan beberapa tahapan. Jadi tahapan pertama biasanya kami melakukan mendobrak anak-anak, membangun pondasi dulu. Karena ketika pondasi karakter mentalnya anak-anak itu lemah, maka anak-anak itu tidak kuat menjalani proses pendidikan.
Karena pendidikan itu berat. Perjuangan yang berat itu butuh fondasi yang kokoh. Nah, saya menyebut itu adalah bagian education building. Jadi ada 3 bagian, yang fondasinya adalah karakter mental atau akidah akhlak. Setelah fondasinya kuat, di atasnya baru diberikan skill-skill. Ada 4 skill yang memang penting ya, yaitu life skill, technical skill, learning and innovation skill, dan communication skill. Jadi adik-adikku sekalian, kalau kita ingin menjadi manusia yang cukup kokoh, cukup capable, maka kita harus membangun skill-skill itu. Kalau skill teknik mungkin gampang ya dipelajari. Begitu life skill, communication skill, learning and innovation skill itu sulit itu. Itu soal ilmu-ilmu apa namanya ya, non parametrik saya menyebutnya. Ilmu-ilmu yang parameternya banyak. Bahkan mungkin nggak ada parameter. Jadi sangat matrik banget. Dan itu jarang diberikan di dalam kurikulum kita. Itulah yang membuat kenapa anak-anak sekarang itu gampang patah semangat, anak-anak yang tidak memiliki daya tahan, resiliennya rendah, itu karena dia life skill-nya rendah. Sementara life skill ini sesuatu yang jarang diberikan atau jarang dikembangkan. Ya, rekan-rekan memiliki daya tahan, bisa lulus sampai selesai studi, itu berarti memiliki life skill yang cukup memadai. Pada saat nanti Anda misalnya tugas akhir gitu ya, menghadapi dosen mungkin yang berbagai macam karakter, itu akan membuat sangat membutuhkan life skill. Nah, istilah pondasi yang perlu kita berikan. Nah, kami membuat dengan namanya program Patriot, yaitu program yang akan memperjalankan anak-anak mulai dari bagaimana dia bisa memiliki kesadaran gitu ya, memiliki kesadaran tinggi untuk menjalani hidup ini. Jadi sebetulnya hidup ini apa sih, mau kemana, siapa dirinya, bagaimana lingkungan, dia terus sadar dulu. Kalau belum sadar pasti susah, mau belajar susah, mau istilahnya berkarya juga susah, mau apa namanya berkontribusi juga susah, kan belum sadar. Jadi yang paling awal kita harus menyadarkan anak-anak. Nah, untuk menyadarkan ini saya punya konsep namanya harus dilakukan 3 tahap, yaitu edukatif, harus diedukasi. Dan tanpa edukasi yang betul dan berkualitas, orang nggak akan sadar. Tahap berikutnya adalah proaktif. Jadi edukatif itu harus dilakukan sesering mungkin, proaktif. Jadi kalau kita mau mengedukasi diri kita sendiri itu juga harus proaktif. Harus sesering mungkin ya, supaya kita selalu semangat, selalu kita memiliki positive thinking, itu harus proaktif setiap saat. Dan terakhir harus provokatif. Jadi program untuk menyadarkan ini melalui 3 tahapan, yaitu edukatif, proaktif, dan provokatif. Kita akan bisa berubah kalau kita mampu memprovokasi diri sendiri. Kalau kita tidak bisa memprovokasi diri sendiri, kita nggak akan berubah. Nah, ketika 3 tahapan ini bisa dijalankan dengan baik, maka generasi muda kita itu akan mampu mendobrak dirinya. Mampu menghilangkan apa namanya itu barir-barir. Menghilangkan mental block. Nah, orang itu akan bisa berubah kalau mental blocknya dia sudah dihancurkan. Nah, itulah didobrak. Nah, setelah didobrak, maka dia akan mampu bergerak untuk memfungsikan dirinya. Jadi, dulu kita bertahan membangun SKI dulu namanya, ya karena mendobrak diri dulu. Jadi, dari mungkin anggap seangkatan itu dulu 1000 ya zaman saya itu, mungkin ya hanya ratusan orang yang aktif di masjid ini. Itu orang-orang yang setelah mendobrak dirinya. Nah, pola itu yang kita lakukan, kemudian bagaimana kita terus mengembangkan anak-anak supaya mereka bisa tumbuh. Nah, dalam proses yang saya lakukan, pendalaman, itu perlu 5 tahap. Makanya saya menyebut kenapa kita perlu konsep Human Capital 5.0 itu, karena ada 5 tahap. Manusia kalau belum menjalankan 5 tahap ini, maka manusia itu akan belum mencapai tataran unggul. Sulit gitu. Kenapa? Karena belum pada level yang tertingginya. Yang pertama adalah tahapan kognitif. Jadi kalau kita mau menuju keunggulan, maka kita harus memiliki pemahaman yang betul. Mindset, konsep diri yang betul. Nah, ini tataran kognitif. Jadi kognitifnya harus dibangun dengan konsep berpikir yang betul.
konsep berpikir yang tepat, bagaimana menjadi manusia yang ilmiah. Ilmiah itu apa? Selalu ingin improvement. Jadi kalau tahun ini mestinya lebih baik daripada tahun lalu. Tahun ini mestinya lebih bahagia daripada tahun lalu. Tahun ini mestinya lebih bersemangat daripada tahun lalu. Dan begitu juga tahun depan gitu. Jadi tahun depan kita harus lebih bersemangat, lebih berbahagia, dan harus ada peningkatan gitu. Jangan sampai tahun depan masih gitu-gitu keneh ya. Semangatnya belum ada, masih belum bahagia juga. Tugas akhirnya nggak beres-beres gitu ya. Nah ini berarti mindset-nya belum betul. Jadi konsep kognitifnya harus bangun menjadi manusia yang ilmiah. Nah, tapi kemudian keilmuan, pemahaman ini harus menjadi sebuah keyakinan diri. Harus jadi hakul yakin bahwa konsep ilmu yang kita yakini ini itu sesuatu yang bermanfaat. Ini butuh proses lebih lanjut. Contohnya ginilah. Kan disebutkan ya, laing sakartum la aji dan nakum. Barang siapa bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Tapi berapa persen orang yang bersyukur? Berapa persen orang yang kompeten bersyukur? Jadi kompetensi bersyukur itu sesuatu yang sebetulnya perlu ditumbuhkan. Ketika orang belum kompeten dalam bersyukur, maka kenikmatannya nggak akan ditambah-tambah. Orang yang nikmatnya ditambah itu karena orang kompeten bersyukur. Ketika orang itu kompeten bersyukur, maka dia selalu positive thinking, ya, dia selalu berjuang maksimal. Indikator orang bersyukur itu ketika dia berjuang maksimal. Nah, itu butuh belief. Butuh efektif. Jadi ilmu itu berefek kepada manusia. Yaitu level 2 ya. Ketika orang itu yakin, belief dengan keilmuan yang dia dapatkan, maka dia akan mempraktekkan ilmu itu. Kalau orang belief dengan bersyukur itu akan mendapatkan balasan rahmat, kenikmatan ya, maka dia akan mempraktekkan, ya kan? Bersyukur itu setiap saat dia akan bersyukur. Ketika dia praktek bersyukur, maka dia semangat, dia penuh dengan pekarya, maka keberkahan-keberkahan itu akan turun. Jadi keberkahan turun itu ketika kita mempraktekkan ilmu-ilmu itu. Dan ketika itu dipraktekkan terus-menerus, maka dia akan expert menjadi ahli dalam bersyukur. Jadi apapun yang datang, apapun kondisi dan situasi, selalu akan disikapi dengan bersyukur. Nah, orang yang seperti ini nggak mungkin galau, nggak mungkin insecure, dia selalu bersyukur kan. Nah, anak-anak yang bunuh diri dan sebagainya itu karena dia tidak kompeten dalam bersyukur. Kenapa tidak kompeten? Dia tidak meyakini ilmu bersyukur. Kenapa tidak meyakini? Karena pemahamannya belum tepat. Nah, berikutnya ketika dia kompeten dalam bersyukur, kompeten dalam mempraktekkan sebuah keilmuan, maka dia akan menjadi manusia-manusia yang selalu ingin berkontribusi. Selalu memberikan outcome. Itulah yang dalilnya khairunas anfa'um linnas. Jadi bagaimana melaksanakan dalil itu tahapannya 5 ini sebetulnya. Saya selama ini juga bingung bagaimana sih menjadi manusia yang selalu bermanfaat itu. Saya mikir terus, gimana ya supaya saya menjadi orang bermanfaat. Orang bermanfaat itu kalau selalu dia terbiasa. Terbiasa itu kalau dia mempraktekkan sebuah keilmuan yang dia pahami, dia yakini. Nah, makanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimati itu wajib supaya nanti manusia itu bertransformasi manusia menjadi manusia unggul yaitu manusia level 5. Nah, manusia yang sudah khairunas anfa'um linnas itulah manusia level 5. Nah, ada prinsip yang lain yang mesti dipahami. Orang bisa menjalani 5 tahap itu kalau orang ikhlas. Kalau orang nggak ikhlas, belajar kognitif aja udah tumbang. Jadi orang belajar ilmu mau thalabul ilmu saja. Kalau nggak ikhlas itu sulit. Ya contohnya hari ini ya, mungkin yang datang cuma beberapa belas orang gitu ya. Karena yang ikhlas ya sedikit gitu. Nah ternyata keikhlasan itu buah dari sebuah membangun pilar-pilar manusia. Ada 4 pilar ternyata ya. Pilar pertama itu adalah orang itu akan ikhlas kalau dia sehat. Kalau nggak sehat pasti orang susah ikhlas, sakit-sakitan gitu kan. Akhirnya kondisinya sulit dan sebagainya. Makanya fisiknya harus sehat. Ya itulah ada namanya olahraga. Kalau orang paham, orang yakin bahwa olahraga itu baik, olahraga itu akan bermanfaat, dia akan rajin olahraga kan. Kenapa? Karena akan bermanfaat buat dirinya. Kalau kita tidak sehat, pasti studinya nggak akan beres-beres, nggak sehat ya. Mau baca buku, mau baca ilmu,
sulit, ngantuk, tidak fit dan sebagainya. Tapi kalau fisiknya sehat, maka orang bisa menjalani proses seberat apapun. Makanya saya dari dulu selalu rajin olahraga. Kenapa? Karena manfaat buat saya gitu ya. Kalau sakit-sakitan kan hanya lulusnya lama ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengolah pikiran atau olah rasio. Jadi pikiran kita harus dilatih. Kata ulama, manusia itu kalau dilatih terus seperti kuda yang dilatih berlari, maka kuda itu semakin lama semakin cepat berlarinya. Dia semakin sehat. Dia semakin memiliki vitalitas yang tinggi. Pikiran juga gitu. Pikiran itu kalau diolah, dilatih terus, maka pikirannya semakin cepat. Diolah terus, maka dia akan semakin refleks. Refleks itulah sebetulnya nanti menjadi orang-orang yang unggul. Nah, yang ketiga, pilar yang ketiga adalah hatinya. Jadi kalau hatinya nggak sehat, hatinya nggak kuat, insecure, galau ya, yang lainnya juga susah. Ada kasus seorang dokter terkenal, banyak pasiennya banyak yang sembuh. Tapi dokter itu ternyata sakit hati. Jadi dokter itu menikah 3 kali gagal terus. Apa yang terjadi? Dokter itu galau, akhirnya rumahnya berantakan. Jadi di rumahnya itu banyak sampah itu nggak dibuang keluar. Kenapa? Hatinya sedang sakit. Jadi pilar ketiganya sakit gitu ya. Kalau hati sakit, kolbu sakit juga jadi manusia nggak normal gitu. Dan yang salah ya, mungkin orang IQ-nya tinggi, nilai IPK-nya bagus. Kenapa dia bunuh diri? Hatinya sedang sakit. Kenapa hatinya sakit? Tidak pernah olah rasa. Ya, jadi apa-apa dipikirin serba negatif, sehingga rasanya, perasaannya selalu galau, insecure. Karena hal-hal yang mungkin sepele gitu ya. Nah, itu akibat tadi cara berpikirnya salah. Nah, pilar yang keempat adalah jiwanya, ruhnya. Jadi manusia itu ketika ruhnya lemah, maka dia akan bingung kalau. Karena ruh itu selalu mencari siapa Robnya, siapa Tuhannya. Ketika ruhnya tidak dilatih, tidak ada olah ruh, jarang melakukan zikir, maka ruhnya akan oleng. Ya galau lah, tapi ruh ya, yang galau ruh. Yaitu orang-orang yang bingung dalam hidup ini. Karena ruh itu selalu mencari Tuhan, ketika dia nggak mengenal siapa Tuhannya, maka dia akan mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Ada yang Tuhannya itu harta, ada yang Tuhannya itu jabatan, ada yang Tuhannya itu ketenaran. Mungkin ada juga yang Tuhannya itu otaknya dia, logika dia. Ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan dia, karena pendapatnya itu adalah Tuhannya, maka pendapat dia itu akan dibela mati-matian. Itulah orang-orang kognitif. Makanya banyak berantem, konflik itu gara-gara membela pendapat masing-masing. Gara-gara pendapatnya dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak. Jadi kalau berbeda dengan pendapat saya, wah itu salah. Itu neraka, kira-kira begitu ya. Nah, kenapa? Karena dianggaplah logikanya, pendapatnya sebagai sebuah Tuhan yang harus dianut. Nah, itulah ketika ruhnya jarang diolah, maka ruh nggak mengenal siapa Robnya. Alastu birobikum qalu bala sahidna, kan begitu. Apakah aku Robmu? Ya, Allah engkau lah Robmu. Nah, ketika Allah adalah Rob kita, maka kita akan tunduk patuh kepada Allah. Apapun kejadian, ketetapan, rezeki dan sebagainya, itu pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruhnya kuat dan sehat, maka tidak akan ada kegalauan. Maka tidak akan ada rasa sedih. Meskipun ibaratnya misalnya ini buat adik-adik yang sedang bimbingan dengan dosen, mungkin dosennya rumit dan sebagainya. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Pasti ada maksud dan tujuannya. Jadi kalau kebetulan tugas akhirnya sedang sulit, jangan galau. Itu memang proses yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempa kita, untuk membesarkan kita. Dan ada maksud dan tujuannya. Nah, itu termasuk bagian dari olah ruh. Ruh kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keempat pilar ini, kalau ada satu pilar saja yang roboh, maka manusia akan roboh. Seperti bangunan, ada 4 tiang, keempat-empatnya itu harus kokoh, harus kuat. Makanya kalau 4 pilarnya itu kokoh, nah manusia akan bisa ikhlas. Nah, itulah yang saya bikin tentang bagaimana kita mesti membangun keempat elemen manusia ini supaya manusia itu menjadi manusia paripurna, manusia unggul. Manusia yang tidak cenderung condong ke satu sisi.
Sekarang saya menyebutnya ada sekuler kanan, ada sekuler kiri. Ada orang yang terlalu, wah pokoknya hidup untuk akhirat saja, itu sekuler kanan. Ada yang sekuler kiri, wah hidup untuk dunia aja. Ya nggak imbang kayaknya. Nah ketika keempat-empatnya elemennya bagus, maka manusia akan imbang. Dia akan menjadi manusia paripurna, dia akan menggarap semuanya hablum minallah dan hablum minannas akan digarap semua ya. Nah makanya saya melakukan penelitian terus sehingga kita kembangkan ya 5 tahapan, yaitu mulai dari sadar diri, bagaimana kita menyadarkan para generasi milenial atau generasi Z, kemudian kita lakukan dobrak diri, mendobrak ya mental block tadi, mendobrak tentang fanatisme apa ya yang tertutup gitu ya, yang tidak mau menerima pendapat orang lain, itu kan membuat dia nggak maju. Setelah kita dobrak, dia akan mau menerima wacana-wacana lain, mau menerima ilmu-ilmu lain. Ketika dia masih mental block, akan susah menerima ilmu. Ketika susah menerima ilmu, ya tidak akan ada peningkatan, gitu ya. Dan akhirnya, ya dia tidak bisa membangun kompetensi. Jadi diawali dengan penyadaran-penyadaran semacam itu, akhirnya manusia itu akan meningkat. Kata ulama juga bahwa belajar ilmu itu yang paling pertama adalah membersihkan diri. Ya tadi sadar diri dulu. Jadi dengan ketulusan. Ilmu tidak akan bisa masuk kalau kita nggak tulus. Kenapa? Wah saya sudah tahu. Wah menurut saya nggak begitu. Gitu. Jadi ilmu nggak bisa masuk karena terjadi resistensi. Makanya sadar diri ini yang harus dibangun lebih awal. Nah penyadaran-penyadaran ini kalau dalam konsep tasawuf namanya taholli. Pembersihan diri dulu. Nah kalau dirinya sudah bersih, maka orang akan bisa memasukkan ilmu yang namanya tahalli. Jadi ilmu itu akan bisa masuk kalau orang itu bersih. Tidak ada hijab. Jadi fitrah. Ya murni ya. Ketika sudah kosong, maka akan bisa masuk ilmu. Nah, tahalli. Kalau tahalli sudah masuk ilmu-ilmu dari Allah, maka akan terimplementasikan menjadi tajalli. Itulah tahapan tasawuf itu adalah tahapan untuk orang menuntut ilmu itu. Tahalli, bersihkan dulu, kemudian masukkan ilmu, setelah bersih, baru ilmu bisa masuk, yaitu tahalli. Kalau ilmu sudah masuk, kemudian dipraktekkan, jadilah tajalli, jadilah implementasi. Itulah deduktif. Jadi sebelum menginduktifkan, memasukkan ilmu ke dalam diri kita harus bersih dulu. Nah, orang akan bisa membersihkan diri kalau dia ikhlas. Ikhlas tadi kalau 4 pilarnya dibangun. Jadi tahapannya panjang sebetulnya membangun manusia ya, pendidikan itu. Nah, ini memang ilmu-ilmu Islam yang luar biasa yang dulu bisa mencetak para ilmuwan ya. Ada Ibnu Sina, ada Al-Jazari, ada Al-Warism, ada siapa lagi itu? Ya bolehlah. Tahu nggak siapa yang menciptakan tempe? Tempe itu dibuat dulu oleh umat Islam di Jawa Tengah ya, tahun 1800-an. Jadi itu inovasi umat Islam tahun 1800-an. Jadi pada tahun sekian itu umat Islam sangat maju. Kenapa? Karena budaya keilmuannya jalan. Budaya tahalli, tajalli itu jalan. Budaya thalabul ilminya jalan. Sehingga Islam maju. Sehingga dulu Islam itu menguasai sepertiga dunia. Sehingga dulu muncullah ilmuwan Islam. Ilmuwan yang paripurna. Semua digarap, baik hablum minallah maupun hablum minannas digarap. Ya ini pilar-pilarnya. Jadi mereka menjadi manusia yang paripurna. Manusia yang unggul. Manusia level 5. Atau kuntum khairumah. Atau khairnas anfa'um linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Dan manusia bermanfaat itu ketika dia bertransformasi menjalankan 5 tahapan. Ya dalam penelitian saya 5 tahapan. Nah, makanya dilakukanlah proses olah 4R ya, olahraga, olah rasio, olah rasa dan olah ruh. Jadi 4 elemennya digarap dengan maksimal supaya kokoh. Bangunan itu butuh 4 tiang, keempat tiangnya harus kokoh kuat untuk menopang atap. Kalau 1 tiangnya aja nggak kuat, maka atapnya akan roboh. Jadi nggak ada tawar-menawar dalam ini sebetulnya gitu ya. Tapi yang terjadi apa? Nggak ada satupun yang dibangun gitu. Olahraga enggak, olah rasio juga enggak, malas kan sekolahnya, malas belajar. Olah rasa boro-boro, nggak mau merenungi, nggak mau mentafakuri gitu kan. Kan salah satu ciri-ciri orang yang berilmu kan
Alladzina yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, kan? Orang yang selalu bertafakur. Bertafakur itu apa? Olah rasio. Sampai ujungnya kepada olah rasa. Akhirnya alhamdulillah ya. Hari ini bisa ngumpul di Samsul Ulum, berarti kita sehat. Kita diberikan otak, berarti kita bisa berpikir. Begitu banyak orang yang nggak sehat. Jadi kita mesti bersyukur. Jadi setiap hari ketika kita sehat, mestinya kita bersyukur tiap hari. Nah itu olah rasa, olah rasio, olah ruh gitu. Saya kalau pagi itu jalan kaki sambil berzikir itu dua olah. Olah rasa dan olah ruh. Dan kemudian ketika senang gue, olah rasanya dapat. Ya kan? Ambil olah rasio, nanti siangnya kerja gitu ya, olah rasio. Jadi ya tiap hari saya mempraktekkan ini ya, 4 olah R ini saya lakukan tiap hari. Sehingga selalu bersemangat, selalu senang, selalu mensyukuri apapun yang terjadi. Dan itu membuat kita hidup senang. Ya, saya pernah mengalami 2 kali asam lambung ya. Ketika tadi ditugaskan jadi kepala sekolah, awal-awal kan stres tuh. Gimana nih? Belum pernah jadi guru, suruh jadi kepala kan sekolah stres kan? Waduh, hari asam lambung 2 kali. Nah, belum punya ilmunya ini gitu. Jadi masih takut nanti gimana, wah gimana. Tapi ketika kita sering berzikir, sering bersyukur, ya yakin Allah akan mengatur semuanya. Nah, ketika keyakinan itu kuat, kita jadi ikhlas menjalani semua itu ya. Ya jauhlah dari rasa insecure. Kalau jauh, kenapa? Karena selalu mensyukuri. Nah, makanya akhirnya saya mengolah-olah air. Nah, memang untuk bisa sampai tahapan itu perlu ada 4 proses. Pertama harus ada proses gini. Ada klasikal. Jadi dipahamkan, dikasih tahu dan sebagainya ya. Setelah klasikal nanti dipraktekkan gitu lah. Jadi yang kita itu seringkali training, kursus, taklim ya, dapat knowledge doang. Habis itu hilang, nggak dipraktekkan. Nah, tahap berikutnya harus dipraktekkan. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita ingin menjadi manusia yang bahagia, praktekkan keempat olah ini. Olahraga, olah rasio, olah rasa, olah ruh. Praktekkan di rumah. Kalau dipraktekkan secara terus-menerus, maka akhirnya kita menjadi kebiasaan. Nah, buatlah proyek-proyek ya. Apakah satu mungkin nulis buku, ya kan? Di sela-sela waktu kita nulis. Itu bikin proyek kecil-kecil aja. Apakah bikin taman? Apakah kita proyek mengolah sampah? Apakah kita proyek membuat desa binaan? Itu nanti tumbuh setelah olah 4R-nya itu kuat. Dengan sendirinya, kita itu akan ingin memberikan sebuah karya. Ingin memberikan kontribusi. Kita akan menjadi manusia-manusia yang ingin berikan outcome. Karena kita merasa hidup kalau seperti ini aja seperti nggak ada harganya, nggak ada manfaatnya. Maka kita akan memberikan outcome. Nah, nanti berikutnya perlu coaching, perlu bimbingan, perlu ngobrol, ya perlu ngumpul-ngumpul gitu ya. Supaya menjadi manusia level 5, manusia yang akan. Nah, ini ada contohnya nih ya. Ini contoh-contoh ya murid-murid saya yang sekarang sudah sukses ya. Ada namanya Rajasa. Rajasa ini dulu siswa Ikatan Dinas di PTTA. Sekarang dia kerja di PTTA di Jakarta. Tapi sambil kerja dia kuliah di TLU Jakarta. Ya, Rajasa itu. Dia anaknya luar biasa, rajin. Dia kemarin IPK-nya tertinggi, padahal dia sambil kerja. Kalau orang sudah ikhlas gitu ya, itu bisa maksimal. Wah, kerja di PTTA itu nggak mudah, berat ya. Tapi dia bisa menjadi mahasiswa yang IPK-nya tertinggi ya. Wah, lihat prestasinya itu. Pokoknya jadi indah lah hidupnya ya, itu Rajasa ya. Sampai sekarang dia masih kerja di PTTA dan masih kuliah di TLU Jakarta ya. Saya dampingi di Jakarta gitu ya. Terus ada berikutnya ini, Indah Novitasari ya. Dia penerima beasiswa OPES ya. Jadi binaan-binaan kita yang di SMK Telkom Bandung itu kita latih, kalau dia ikut, ya dia akan sukses. Dia akan selalu bahagia, akan selalu semangat, akan selalu berkarya. Maka juaranya banyak dia, sampai banyak banget ya. Pokoknya juara lah gitu. Berikutnya ada lagi Nurul Azizah Kumara. Ini belum semuanya ya, sebagian aja. Dia juga penerima OPES TLU ya. Dia juga menjadi pernah menjadi top 10 juara 1 lomba karya tulis ilmiah gitu ya. Ketika diolah betul, maka semua elemennya akan maksimal. Dia sehat, dia kreatif, dia pandai bersyukur, dia pandai menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan itu harus dilatih, harus dibiasakan. Jadi latihan itu bukan hanya olahraga. Ada olah rasio, ada olah rasa, dan ada olah ruh. Seringkali orang itu menganggap otak,
hati dan jiwanya itu nggak perlu dilatih. Padahal justru itu porsi penting. Ketika manusia itu jiwanya sehat, maka dia akan menjadi manusia yang tidak pernah takut. Dia akan menjadi manusia yang selalu optimis. Dia akan menjadi manusia yang selalu sabar ulet. Tahu nggak kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dia mau belajar? Saya pelajari itu. Beliau itu 3 tahun harus menjalani semacam uzlah. Di bawah pohon korma, dia itu disuruh nunggu sama gurunya. Tahun pertama dia ibadah di bawah pohon korma gitu ya. 2 bulan, 3 bulan itu gurunya nggak datang-datang. Begitu akhir tahun pertama, gurunya datang. Dia udah optimis bakal dijemput oleh gurunya. Terjadi apa? Oh, kamu lanjut lagi tahun kedua gitu ya. Bayangkan, tahun kedua dia ibadah lagi di bawah pohon korma itu. Tahun kedua selesai, datang lagi gurunya. Dilihat lagi, oh kamu masih lanjut di situ. Sampai 3 tahun. Bayangkan, untuk membangun manusia yang ikhlas itu seperti itu. Jadi saya bayangkan, memang pada akhirnya ketika kita ingin membangun diri kita, membangun manusia, kita harus melalui tahapan itu. Tahapan 5 tahap itu. Kalau dulu namanya uzlah. Rasulullah juga uzlah itu di Gua Hira. Semuanya uzlah. Sunan Kalijogo uzlahnya di mana? Di pinggir sungai. Gitu ya. Semuanya uzlah, nggak ada yang nggak uzlah. Nah itu sebetulnya proses tadi, olah-olah tadi. Ya orang nyebut aja bertapa, padahal nggak, sebetulnya beliau itu uzlah melakukan olah-olah tadi gitu. Sampai Rasulullah begitu, semua para wali itu begitu uzlah. Nah kalau kita ingin membangun manusia ya berarti harus begitu rodamnya. Itulah dulu yang mencetak para sahabat, para generasi ulama zaman dulu hebat itu begitu. Bahkan Bilal yang tadinya siapa itu? Budak. Disiksa aja nggak nyerah dia karena tahu bahwa Allah lah tujuannya. Ketika manusia tahu siapa tujuannya udah selesai, dunia ini udah nggak penting buat dia kan. Nah, kalau udah seperti itu ya masalah apapun nggak penting buat dia. Jauhlah dari depresi gitu loh. Nah, ini yang perlu ditanamkan kepada anak-anak sekarang. Karena saya cukup prihatin juga, kemarin ada kasus mahasiswa saya ya. Dia galau gitu, saya lagi ngajar gitu ya. Terus saya panggil, kenapa kamu galau? Jadi gini Pak, saya itu sambil kuliah udah bisnis. Masih mahasiswa. Bisnis batik Pekalongan kan. Nah suatu saat orderan terakhir, uangnya itu masuk ke rekening uaknya. Ternyata uangnya dihabisin sama uaknya coba, 20 juta. Stres ya kan, 20 juta uangnya dihabisin uangnya kan. 3 malam nggak tidur tuh anak. Hanya saya obrolin itu. Jadi saya ajak olah pikir, olah rasa, olah ruh saya bawa ke situ. Akhirnya alhamdulillah dia bisa tenang, bisa menjalani kehidupan dengan normal, jauh dari depresi gitu. Nah, berikutnya ini ada Sapna. Sapna ini malah lebih banyak ini ya prestasinya ya. Dia bahkan sampai menjadi mahasiswa TLU aja prestasinya banyak itu. Nah, makanya saya sampai 2 halaman ya. Dia pernah menjadi apa ini? Finalis fungsional program pembinaan mahasiswa wirausaha di Kristek ya, pokoknya banyaklah panjang ya, sampai 2 halaman Sapna ini. Dia juga menerima beasiswa OPES TLU. Kemudian ada juga lagi Eka Dian Wananda ya. Nah yang terakhir, ini ada guru-guru ya. Jadi di SMK Telkom Bandung itu ada guru-guru yang dulu alumni juga, dulunya juga siswa juga yang kita latih gitu ya. Sampai sekarang menjadi regenerasi lah. Jadi dengan konsep ini nanti kita nggak kesulitan mencari kader, mencari generasi pengganti nggak kesulitan. Kalau sekarang saya kan mencari dosen aja sulit saya. Saya butuh 11 dosen baru 4, baru 5. Pusing saya nyari dosen kan. Kenapa? Karena banyak yang nggak siap untuk menjadi pendidik. Menjadi pendidik itu kan cuma mencari ridho Allah. Ketika orang tidak tujuannya menjadi ridho Allah itu berat jadi pendidik. Kenapa? Karena jadi pendidik itu gajinya kecil. Tapi kalau dia tujuannya mencari ridho Allah, mau jadi guru, mau jadi apa istilahnya tukang TPA, oke aja yang ditujukan mau mencari ridho Allah. Tidak melihat yang lain. Nah akhirnya alhamdulillah banyak guru-guru yang dulu murid-murid saya gitu. Jadi saya kalau main ke SMK Telkom Bandung itu senyum-senyum sendiri, ini kan dulu murid-murid saya. Sekarang jadi guru gitu. Jadi alhamdulillah ya, bisa menghantarkan mereka menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Nah ini ada yang terakhir ini ya. Oh enggak ya, dulu pernah juga kami mengalami posisi di mana SMK Telkom Bandung itu panen kumlot gitu ya. Jadi ada 4 orang alumni SMK Telkom Bandung itu lulus kumlot tapi yang D3 waktu itu, yang di FIT ya.
4 orang lulus cum laude. Karena tahun ketiga kan dia kuliah. Nah kebetulan waktu itu bareng saya juga lulus cum laude di Unpad kan. Jadi hanya dibikin tulisan lah berita SMK Telkom Bandung panen cum laude. Di tahun ketiga habis tahun 2016, 3 tahun kemudian mereka pada cum laude itu angkatan pertama. Pada cum laude gitu. Jadi alhamdulillah saya senang, artinya usaha kita, ikhtiar kita itu mendapatkan pertolongan Allah sampai mereka cum laude. Nah, yang terakhir mungkin ada lagi nih baru lulus ini. Jadi anak ini terima di TELU, OPES juga sebetulnya. Terima juga di Nurul Fikri, bingung dia. Saya terima di 2 kampus ini, milih yang mana? Bingung dia. Kayak saya dulu, terima di ST Telkom, terima di ITB, terima di STAN, saya bingung tuh milih yang mana gitu. Nah sebetulnya saya terinspirasi dengan zaman saya dulu. Saya mikir, kenapa ya dulu saya mendapatkan pertolongan Allah lulus di 3, bahkan 4 mungkin ya. Program state saya juga lulus. Allah memberikan karunia itu karena apa? Saya ingat-ingat, karena dulu saya menjalani 4 olah tadi. Jadi saya benar-benar mendekatkan diri kepada Allah supaya lulus di universitas ternama gitu. Kan saya ada kampung nih, saya mohon maaf, rumah saya itu mewah ya, mepet sawah. Jadi belakang rumah saya itu sawah, saya main ke sawah dulu. Bagaimana supaya lulus di universitas ternama? Ya saya yakin hanya Allah yang bisa nolong. Dan itulah yang kemudian menginspirasi saya, ketika saya jadi kepala sekolah, saya bikin bagaimana anak-anak itu mengenal Allah. Supaya anak-anak itu padanya mau minta pertolongan kepada Allah. Jadi tugas saya hanya mengenalkan anak-anak kepada Tuhannya, kemudian mereka minta tolong kepada Tuhannya. Kalau mereka menyelamatkan itu sudah selesai itu. Pendidikan sudah beres. Maka mereka akan menjadi manusia unggul. Kenapa? Karena mereka akan menjadi manusia yang diberkahi oleh Allah. Mereka akan ditolong oleh Allah. Maka Indonesia akan maju. Nah, cuman memang mohon maaf, karena saya cuman sebatas kemarin cuma jadi kepala sekolah ya, baru program itu baru ada di SMK Telkom Bandung saja, belum ada di tempat lain. Ya saya coba memberikan materi ini di Asifa, saya berikan, terus sekolah mana lagi saya berikan, ya tapi sebatas saya menyampaikan saja. Saya juga sering diundang di Dirjen Vokasi, di Rumah Vokasi, menyampaikan tentang pentingnya karakter ini. Dan sebetulnya karakter konsep Islam itu luar biasa. Karena konsep Islam itu tidak hanya elemen 1 dan elemen 2. Tidak hanya fisik dan pikiran saja. Bahkan sampai pada hati dan ruhnya itu digarap. Itulah yang membuat kenapa generasi dulu itu luar biasa hebat. Bayangkan ya, Panglima Besar Sudirman lagi sakit saja, beliau memimpin pertempuran melawan Belanda itu. Itu kalau manusianya tidak mencari ridho Allah nggak mau, lagi sakit kan, ngapain capek-capek berjuang gitu kan? Apa yang saya dapatkan kan? Tapi karena yang dicari itu ridho Allah, wah ini panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala dijalani itu karunia gitu kan? Ya banyaklah contoh-contoh. Kalau kita pelajari, semua ulama itu cuma mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Roadmap-nya sebetulnya ke situ gitu. Ketika manusia sudah kenal dengan Rabb-nya, kemudian dia mencari ridho Allah, sudah beres urusan dunia itu. Jadi adik-adik kalau ingin sukses, itu saja kuncinya. Menjadi manusia level 5, apa manusia level 5? Dia mengenal Tuhannya, kemudian berlatih, berusaha mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan menjadi khairnas afaulinas. Menjadi ya nafsul mutmainah, jiwa-jiwa yang tenang akan masuk surga. Bahkan di dunia pun dia sudah merasakan surga. Kenapa? Dia selalu senang, selalu bahagia, selalu bersyukur lah. Orang-orang yang sudah kenal dengan Allah, orang-orang yang sudah selalu menuju ke Allah bahagia. Dan ketika dibahagia, maka dia akan ikhlas. Ketika ikhlas, dia akan maksimal dalam berjuang. Studinya maksimal, berlatihnya maksimal, berkarya maksimal, dia akan produktif. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia produktif. Jadi dia tidak mencari penilaian atau pujian Tuhan-Tuhan yang lain. Dia sudah nggak butuh pujian orang. Dia sudah nggak butuh harta. Karena itu sudah nggak penting. Jadi justru dia menghindari namanya hijab. Orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menghilangkan hijab-hijab ada di hijabnya apa? Harta, jabatan, ketenaran. Itulah Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Makanya kalau kita haji atau umroh kan ada labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah. Jadi jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain, jangan ada hijab-hijab lagi. Nah, orang yang sudah sampai olah ruh, maka dia akan bisa menghilangkan hijab-hijab. Ketika hijab itu hilang, maka dia langsung
kasaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi manusia yang paripurna, manusia unggul, manusia yang taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya materi hari ini. Mungkin setelah ini kita tanya jawab diskusi. Ya mudah-mudahan ada manfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sangat luar biasa Pak. Banyak sekali insight dan nah ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dadu bahwasanya metode ini baru beliau lakukan di SMK Telkom karena beliau sebagai kepala sekolah. Nah ini tantangan nih buat Bapak Ibu dosen-dosen di Telkom University. Kita coba sama-sama untuk mencoba metode ini dan bagaimana menghasilkan mahasiswa-mahasiswa unggul. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Daduk, ada 4 pilar Pak ya. Ya. Ada 4 pilar. Pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah pilar fisik, pikir, jiwa, dan kolbu. Nah kemudian bagaimana cara memunculkan itu dilakukan dengan 4R, olah R. Itu yang pertama adalah olah ruh. Nah ini menjadi perhatian kita semua. Kemudian olahraga untuk melatih pilar fisik tadi. Kemudian olah rasa untuk melatih pilar kolbu kita. Ya. Kemudian olah rasio itu untuk melatih pilar pikir kita. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Sebelum kita masuk pada sesi pertanyaan. Nah ini Pak ada sesuatu yang menarik. Tadi adalah salah satu yang perlu kita perhatikan pertama kali sebelum membangun skill itu adalah membangun pondasinya Pak ya. Membangun pondasi. Nah ini mungkin seperti yang kita lihat beberapa fenomena di Telkom University khususnya. Mungkin teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang menyimak mungkin sudah mengetahui ada beberapa fenomena yang kita lihat di Telkom University Pak. Salah satunya yang ada di sekitar beberapa bulan yang lalu juga ada kabar mahasiswa yang bunuh diri gitu ya. Kemudian mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mundur atau menghilang, ghosting ya, mengghosting dosen-dosennya ketika sudah di tingkat akhir. Nah Pak, ini membangun pondasi bagi para dosen Pak, Bapak Ibu. Ini kan kalau kita berbicara membangun pondasi mungkin cocoknya di umur anak mungkin Pak, anak atau remaja. Nah kira-kira dari Bapak ada nggak Pak tips bagi para dosen ataupun bagi mahasiswa yang hadir bagaimana caranya memicu untuk membangun pondasi yang mana ini mereka sudah mahasiswa Pak. Ya betul. Ya memang makanya kita kenapa di Islam itu ada kewajiban tholabul ilmu ya. Memang itu betul sekali. Jadi sebenarnya kalau orang tahu mencari ilmu itu kebutuhan. Karena tanpa ilmu itu sepertinya kita gelap. Misalnya gini ya, misalnya kita ada masalah tuh. Sikapnya kan dua sebetulnya. Kita panik atau kita tenang aja. Itu kan pilihan. Tapi kalau kita punya ilmunya kita tenang saja. Masalah itu dari Allah kok. Nanti Allah juga yang akan menyelesaikan. Makanya kan ada dalil namanya falsafah. Awal wajibu alal insani ya ma'rifatullah. Kewajiban yang paling awal dari seorang manusia itu mengenal Tuhannya. Kalau orang nggak mengenal Tuhan, pasti dia nggak bisa membangun pondasi. Kenapa? Nggak mengenal Tuhan itu akan matrik, akan scattered, nggak jelas hidupnya, random lah. Jadi saya itu harus berperilaku bagaimana? Karena nggak mengenal Tuhan saya itu siapa, saya harus ngapain itu nggak mengenal. Makanya dalam Islam itu kewajiban yang paling awal adalah ma'rifat. Karena itu ma'rifatullah itu sebetulnya kewajiban, kebutuhan bahkan. Itulah kenapa para generasi dulu itu luar biasa. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa uzlah 3 tahun? Karena dia ada ma'rifat kepada Allah bahwa aku hidup itu hanya mencari ridho Allah. Kalau tidak itu sia-sia. Tidak itu aku rugi gitu loh. Sehingga aku harus mati-matian, harus habis-habisan belajar ilmu supaya bisa menjalankan hidup ini mendapatkan ridho Allah. Nah, ketika kita ma'rifat kepada Allah, maka kita akan baru mulai bisa membangun orientasi untuk bangun pondasi. Bangun pondasi, orientasinya salah, pondasinya pasti nggak betul. Misalnya kita orientasinya pengen kaya. Pasti pondasinya tujuannya untuk supaya kaya. Ya bisnis lah, belajar teknologi dan lain-lain, tujuannya kaya. Setelah kaya nanti
Ya, kekayaan itu menjadikan dia punya hijab, bahkan terjerumus ke yang lain. Jadi pondasi yang dia bangun tujuannya untuk kaya. Orientasinya bukan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum membangun pondasi, orientasinya dibetulkan dulu. Maka building orientation ini jadi penting. Makanya saya kalau wawancara dosen ya, saya tanya, Anda kenapa pengen jadi dosen? Bukannya dosen itu gajinya kecil gitu ya. Saya tanya itu orientasi Anda apa? Wah, saya pengen ini Pak. Misalnya, ya saya pengen jadi profesor gitu ya. Jadi dosen itu berat dong. Masalahnya banyak. Tugasnya enggak hanya tridharma ya, banyak gitu ya. Kalau Anda jadi profesor itu berat. Anda pasti tumbang di tengah jalan kalau orientasinya tidak betul. Tapi kalau orientasinya hanya mencari ridho Allah, semua hal bisa dilewati, bisa dilakukan. Maka membangun pondasi, yaitu orientasinya menuju Allah Subhanahu wa taala, bisa dilakukan dengan tenang, dengan ringan, dengan sabar. Kenapa? Proses yang berat itu semakin indah bagi dia. Contohnya apa? Tadi Bilal. Bilal ditimpa batu bagi dia nggak masalah itu. Karena artinya semakin berat proses, Allah semakin mencintaiku. Allah semakin meridhoiku. Loh kan bagus itu kan. Ada kisah gini. Seorang itu sakit puluhan tahun. Sakitnya itu mohon maaf dia diare berat. Saking beratnya sampai ranjang itu dibolongin supaya diarenya turun ke bawah. Sahabatnya menjenguk. Kemudian sahabatnya menangis. Wahai sahabatku, kenapa engkau diberikan ujian oleh Allah itu sakit puluhan tahun nggak sembuh-sembuh. Menangis sih. Nah, si orang yang sakit itu tersenyum. Wahai sahabatku, kenapa engkau menangis? Ya karena aku kasihan. Engkau itu sakit kok nggak sembuh-sembuh itu maksudnya apa? Nah, aku itu sakit itu kan karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu nggak? Selama aku sakit ini, setiap hari aku ditungguin oleh malaikat. Dan malaikat setiap saat mendoakanku. Dan itulah yang kucari. Oh gitu ya. Kalau paham itu jadi orang, oh ternyata indah juga. Jadi fondasi akan terbangun dengan sendirinya. Gitu ya. Siap. Jadi bagi Bapak Ibu dosen mungkin bisa tadi ya mengambil tips dimulai dengan membangun orientasi para mahasiswa. Jadi orientasinya mungkin dibantu diarahkan Pak ya. Dibantu diarahkan bagaimana semuanya hanya kepada Allah SWT orientasinya. Baik Pak, mungkin sebelum kita berikan lagi kesempatan kepada jamaah dan juga mungkin Bapak Ibu yang menyimak di Zoom juga boleh nanti ikut bertanya. Pak ini sedikit satu lagi Pak sebelum kita ke jamaah. Menurut Bapak, ini kan sekarang yang menjadi mahasiswa itu rata-rata generasi Z, Pak. Ya. Yang mungkin tadi yang Bapak sebutkan generasi strawberry, ya, generasi betul. Rebahan. Kemudian kalau ada waktu ingin bermain, gitu Pak. Nah mungkin ada satu fenomena yang unik, itu di mana kalau Gen Z itu dia literasinya cukup baik, Pak. Nah kira-kira kalau menurut Bapak, yang perbedaan mendasar antara generasi Z dan generasi sebelumnya itu seperti apa dan kira-kira poin penting untuk menempa mereka Pak, ya. Untuk menjadi manusia unggul gitu Pak. Terima kasih. Generasi Z itu kan generasi yang langsung di kandungan aja udah kenal internet ya. Iya betul. Jadi dia mengambil falsafah hidup, prinsip hidupnya, orientasinya itu dari internet. Jadi dia hidup halu lah. Ya, sekarang isinya halu. Jadi anak sekarang itu halu hidupnya sebenarnya. Seolah-olah bahagia, tapi kalau masalah sedikit termehek-mehek gitu kan, karena halu dia. Jadi dia tidak siap menghadapi problematika real. Jadi nah, dalam program Patriot itu nanti anak-anak itu digembleng. Bahkan kita melatih anak-anak itu memegang apa namanya kayak ular, ya reptil. Kita panggil komunitas reptil, bawain ular, buaya nanti anak-anak suruh megang. Supaya dia itu tidak takut lagi gitu. Suruh jalan di atas bara api. Nanti disuruh tidur di hutan gitu sendirian. Wah, kita ngelatihnya. Itu untuk mendobrak diri dulu supaya mental blocknya hancur gitu ya. Nah, Gen Z ini sangat bahaya. Kenapa? Dia itu hidup di virtual, halu, ketika dia menghadapi problematika real, selesai dia. Nggak siap, nggak kuat. Nah, makanya kalau anak-anak Gen Z ini tidak dilatih ke dalam kehidupan yang real, bahaya. Loh mas, namanya punya utang, itu ya harus nyicil betulan. Pada saat dia main judi online, punya utang yang harus disaur. Itulah yang terjadi kemarin di UI. Ada senior membunuh junior. Juniornya itu anaknya teman saya. Jadi ibunya teman saya SMA. Jadi ini belajar bisnis kripto. Ternyata yang seniornya rugi. Juniornya untung.
Juniornya bilang, "Bang, aku untung ini beli iPhone." Seniornya panas, dibunuh akhirnya. Kenapa? Karena dia mengambil prinsip hidup dari dunia internet, dari dunia virtual. Sementara hidup realita itu enggak seperti itu, tidak semudah itu, Ferguson gitu katanya kan. Hidup itu kejam gitu ya. Nah ini bahaya. Dia ada dunia virtual, dunia impian, dunia idealis, kemudian pindah ke kehidupan nyata, stres. Saya saja ya, hidup di dunia real. Ketika punya anak pertama aja stres ya. Anak pertama sakit, 3 hari 3 malam panas. Itu saya ke dokter ya. Saya pakai sendal, satu sendal kulit, satu sendal jepit. Saking stresnya gitu. Ini peristiwa lucu juga. Jadi hidup beneran tuh stres gitu. Jadi kalau anak-anak tidak di-influence dengan kehidupannya itu bahaya, ngeri. Nah ini makanya mari kita aja adik-adik kita sekalian tuh di-influence dengan kehidupan nyata. Boleh dia di era digital, tapi ada kehidupan nyata. Kan banyak anak-anak yang sekarang dia gagal ginjal sakit karena lupa minum, lupa makan, asik di dunia internet. Sampai segitunya loh, makanya olahraga itu penting kan. Fisiknya harus diolah, jadi harus imbang gitu. Nah ini memang konsep yang saya bawa, makanya begitu anak-anak datang ke SMK Telkom Bandung, waktu saya kepala sekolah itu, langsung saya garap ke 4 elemen ini. Jadi akhirnya dia aktif, wah itu ada cucunya Profesor Heri itu, sekarang aktif dia, dari siswi di situ kan. Wah dia aktif kegiatan, meliput apa, seneng gitu ya. Nah itulah yang menjadi value kenapa SMK Telkom Bandung itu dikejar-kejar dari luar kota, karena itu. Mereka mendapatkan anak-anaknya itu diolah 4 elemennya. Jadi sampai anak-anak itu berani ngimamin di kompleknya. Nah itu, berani jadi imam itu sesuatu gitu sekarang ini kan. Bapak saya ambil anak saya berani ngimamin, padahal bapaknya nggak berani kan. Itu kan kita lihat ya. Banyak lah ya, sampai saya itu melatih anak-anak di asrama itu ya. Dia dilatih bahasa Inggris itu. Nanti pada saat upacara dia suruh kasih sambutan dalam bahasa Inggris. Dan itu bagus. Jadi soal pembiasaan. Dan itu nggak bisa secara online kan. Nah ini mungkin ya kita harus hati-hati. Karena kita memasukkan mereka ke dunia online ini bahaya. Sementara hidup itu dunia nyata. Yang makan ya harus ada makanan. Bayar ya harus ada duitnya gitu kan. Nah itu mungkin ya. Jadi bagaimana kita melatih anak-anak untuk ke dunia nyata. Tuh bahaya ya. Oke mungkin itu ya. Genset ya ngeri lah pokoknya. Baik Pak, terima kasih banyak. Nah ini gimana teman-teman yang Gen Z nih yang ada di masjid nih yang hadir. Ah ya ini. Coba kita berikan kesempatan buat rekan-rekan mahasiswa yang hadir jika ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin menanggapi yang disampaikan oleh Pak Daduk. Pak boleh saya seperti itu Pak. Atau mengkritik juga boleh. Saya senang kalau dikritik ya. Oke, berarti yang kritik itu punya kemewahan pikiran. Nah, yang diam saja itu kere pikirannya, nggak punya yang ditanyakan kan. Saya kalau lihat mahasiswa yang banyak nanya, mahasiswa yang mewah itu. Berarti udah dia levelnya naik. Nah, gitu. Jadi kalau nggak ada yang nanya, wah pada kere semua gitu. Ayo yang mudah-mudahan silakan ya. Ada yang ingin bertanya? Berarti semua sepakat kalau tadi termasuk generasi yang lemah gitu ya. Ayo gimana, ada yang bertanya silakan. Kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom. Ya, kemarin ada kasus ya, yang agak mengerikan di Palembang ya. Nah itu juga, pokoknya sekarang dunia internet itu kalau nggak hati-hati bagi orang tua juga mengerikan. Ya, ya makanya salah satu komponen orang tua itu bagiannya sangat penting dalam pendidikan nasional. Ada 5 komponen tadi ya. Salah satunya adalah orang tua harus kompeten. Nah saya sebagai orang tua juga, wah ngawal, ngeri-ngeri sedap ya. Semua orang tua juga begitu. Jadi buku yang saya tulis itu untuk semua orang yang ingin memiliki awareness atau atensi ataupun kompetensi mendidik. Karena kalau enggak, pendidikan putra-putrinya nanti juga akan lemah. Nah, Gen Z ini, mohon maaf ya, Anda akan menghadapi turbulensi yang luar biasa. Telkom saja sekarang galau, Telkom ya. Kemarin restrukturisasi Indihome dipindah ke Telkomsel. Banyak yang pendi teman-teman saya, pensiun dini. Begitu pensiun bingung mau ngapain coba. Masih kayak saya, masih seger kan? Bingung sekarang dia. Tapi kalau Anda siap, level 5, mau pendi, mau tenang, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Allah itu sudah menjamin. Nah, keyakinan itu yang harus dibangun. Ketika yakin Allah menjamin rezeki, ya udah tenang hidup ini, nggak usah pikir, yang penting berusaha. Nah, Gen Z harus
berlatih tentang ini. Nah masalahnya Gen Z, dia bawa turbulensi di internet, boro-boro mikirin tentang Allah, boro-boro mikirin Allah itu marah, udah hanyut dengan komunitas di internet. Jadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang perlu teman-teman Gen Z ketahui itu. Saya banyak menangani kasus-kasus lah ya. Ada mahasiswa yang tingkat akhir nggak mau bimbingan. Kenapa? Karena dia sakit hati sama dosen bimbingnya kan. Itu kan soal sini aja sebetulnya. Tapi kalau nanti udah levelnya, guru itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosen. Kenapa dosennya galak? Ya memang Allah pengennya begitu kok. Nah, ini soal kita berlatih aja. Udah syukuri aja dan kemudian doain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosen itu hatinya akan lembut gitu loh. Jadi kita pergunakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi enak gitu. Itu rahasia saya waktu S2 S3 itu gitu. Makanya disertasinya lancar, sidangnya lancar karena minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat adik-adik juga gitu. Jadi nggak ada masalah, kuliah ini gampang semua. Nah, silakan kalau mau nanya, mau curhat atau apapun, pokoknya aman lah ya. Ini ada sedikit informasi. Ini insya Allah kita akan ada door prize ya. Ya, door prize. Ini buku yang telah ditulis oleh Bapak Daduk langsung. Insya Allah nanti kita akan berikan sebagai hadiah. Mangga Bapak, kepada yang ingin bertanya silakan. Ya, mangga ini Pak dosen. Baik. Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas paparannya, menarik sekali. Jadi pertanyaan saya sederhana saja. Tadi kan Bapak cerita kalau generasi sekarang itu serba mudah kan hidupnya. Yeah. Sementara generasi Bapak atau mungkin saya juga dulu. Sulit. Ya sulit. Yeah. Nah apakah kita harus membuat kondisi-kondisi yang sulit untuk anak-anak kita, misalkan kita kirimkan ke pesantren, yeah. atau kita suruh ikut expo yang keras-keras atau seperti apa misalnya. Itu aja. Ya, makasih Pak Kemas. Nah ini menarik nih. Jadi bagaimana kita melatih anak-anak yang Gen Z ini yang hidupnya di internet, gitu kan? Kan melatih itu nggak gampang. Dan faktanya bahwa anak-anak itu harus bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Itu keharusan nanti. Nggak mungkin kayak saya harus bantuin anak-anak terus kan nggak mungkin. Mereka harus bisa solving problem sendiri. Nah kita punya konsep namanya ya tadi Human Capital Development 5.0 ya. Saya menyebutnya bahwa mestinya kita memang menyengaja melatih anak-anak itu solving the problem. Bisa problem based. Jadi anak-anak kita kasih masalah atau ketika dia punya masalah kita latih supaya dia menyelesaikan. Ya. Atau project based. Kalau ini nggak ada masalah semua oke, kasih project gitu ya. Project paling gampang apa? Misalnya project gimana dia bisa saving money. Katanya kan hemat pangkal kaya. Rajin pangkal pandai. Itu falsafah yang sampai hari ini saya ikutin. Misalnya kita kasih uang saku. Dia bisa saving enggak? Karena mau jadi pebisnis. Kita kan mau jadi National Research and Entrepreneur University kan. Kalau nggak punya jiwa bisa saving money, nggak mungkin jadi entrepreneur lah. Nggak mungkin itu. Makanya harus dilatih. Ya bisa dengan project base, dengan problem base, dengan resource base, atau inquiry base. Yang ini yang saya terapkan di program Patriot tadi. Bahkan anak-anak itu yang alumni SMK itu, ada yang masih punya desa binaan. Dia udah di luar kota itu, sebulan kali dia datang membina sebuah desa. Dan itu menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena dia sudah memahami, menyadari bahwa berkontribusi, bahwa beramal itu kebutuhan. Dia mencari tadi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau anak-anak tidak dilatih, tidak dibiasakan dalam suatu permasalahan, nah gitu ya, dia nanti nggak siap menghadapi problem. Jadi makanya kita itu para pencari masalah. Kita itu pencari masalah. Saya mencari permasalahan, mencari masalah. Untuk apa? Untuk diselesaikan gitu ya. Anda kalau tugas akhir nggak nemu masalah, nggak jadi proposalnya kan? Ya, jadi mari kita cintai masalah itu, masalah apapun. Nah, makanya saya selalu mencari masalah-masalah apa yang bisa diselesaikan. Jadi saya pengabdian masyarakatnya adalah menyelesaikan masalah. Kayak kemarin saya membantu SMK Telkom Bandung membuat program continuous improvement. Nah, saya bantu teman-teman supaya masing-masing bidang itu meningkat performansinya. Saya 5 minggu Pak Kemas, Pengmas saya itu. Tiap minggu saya datang seminggu. Karena saya ingin berikan kontribusi.
Jadi saya pengen masnya tadi level 5. Benar-benar ada outcome-nya. Bagi saya itu kebutuhan bagi saya. Jadi kalau sudah seperti itu ya nanti anak-anak dengan sendirinya. Tapi memang yang jelas anak-anak harus dibiasakan menyelesaikan permasalahannya. Kalau perlu kita buat bermasalah. Bahkan dia bermasalah itu jangan dibuat nyaman gitu. Buat nyaman pasti nggak siap dia menghadapi problematika yang sebetulnya. Ya, zona nyaman kan itu bahaya. Nah makanya saya selalu memposisikan diri saya selalu nggak nyaman. Udah selesai misalnya apa? Selesai S1, wah kayaknya asik juga ya S2 gitu ya. Sudah selesai S2, wah kayaknya asik juga ya S3 ya. Udah selesai S3 jadi dosen, kayaknya asik juga ya di profesor kan gitu. Supaya nggak nyaman gitu ya. Wah latihan, saya sekarang sedang kursus membuat artikel penelitian gimana yang bagus. Saya sedang belajar, berlatih. Bagi saya butuh. Gitu. Terus kayaknya rumah satu, kayaknya nggak seru ya. Gimana kalau rumahnya 2, ya kan? Itu project base kan? Wah, ini beranak, rumah jadi 2. Kayaknya masih bisa beranak nih rumah, gimana kalau rumahnya 3? Nah, itu terus. Jadi kita menjadi manusia yang selalu continuous improvement. Gitu ya. Kalau duitnya banyak, nyaman, hanya tidur gitu. Wah, supaya nggak nyaman, gimana kalau uang ini kita investasikan? Gimana kalau uang ini kita sedekahkan? Jadi nggak nyaman. Ketika nggak nyaman, kita terus berjuang. Itu menjadi budaya. Dan padahal memang leluhur kita dulu seperti itu. Kayak Abdurrahman bin Auf. Dia nggak mau dikasih duit. Tunjukkan saya pasar. Kenapa? Yang dia nikmati itu perjuangannya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala kan itu. Kalau orientinya sudah seperti itu, dia nggak mau diem. Saya bisa melakukan apa ya? Kayaknya kok hidup saya ini menyedihkan ya, nggak punya apa-apa, nggak berbuat apa-apa, nggak punya eskul apa-apa gitu loh. Nah, oleh karena itu sebagai dosen mestinya kita punya eskul, membina UMKM kayak, punya anak asuh kayak, membina desa kayak apa, mestinya punya. Karena itu bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suatu keindahan kemewahan. Nah, kalau dosen punya eskul itu dosen yang mewah ya. Kalau dosen cuman ya tridharma aja ya belum mewah menurut saya ya. Harus punya binaan-binaan, desa binaan. Wah itu kemewahan itu. Mewah itu bukan berarti duit saja ya. Tapi punya kontribusi, punya peran dan lain sebagainya itulah kemewahan. Saya itu ketua RW ya. Udah mungkin 11-12 tahun saya jadi ketua RW, nggak ada yang mengganti ini. Bagi saya ya itulah kemewahan kontribusi kita kepada masyarakat. Ya mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, dinikmati aja gitu. Jadi begitu pakai Mas, harus dilatih gitu ya. Dicemplungin lah gitu. Kalau dicemplungin nanti anak akan tumbuh. Karena Allah itu menciptakan manusia itu makhluk yang sempurna. Ketika dia ada masalah, mestinya dia bisa menyelesaikan masalah itu sepanjang dia berlatih. Ya, mungkin itu. Bagaimana Pak? Cukup? Oke, baik. Nah ini pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Daduk tadi juga berlaku buat kita semua ya, yang kedepannya akan menjadi orang tua juga Pak. Baik, tadi ada satu pertanyaan lagi, silakan dari siapa? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Kang Batur dan juga Pak Dr. Daduk atas paparannya. Menarik untuk saya pahami terkait istilah 4 olah tadi, yaitu olahraga, olah rasa, olah rasio, dan olah ruh. Nah, ketika bagaimana 4 olah ini sudah dapat diterapkan di mahasiswa tersebut, outputnya adalah mahasiswa akan menjadi unggul. Saya sering temui, bahkan di diri saya sendiri. Kurang jelas. Ya mungkin. Cek. Ya. Agak lambat aja biar tangkap. Cek. Ya. Baik, saya ulangi. Yang menjadi poin pertanyaan saya adalah ketika 4 olah ini sudah diterapkan ke jiwa manusia mahasiswa tersebut, saya sering mendapati sebuah keinkonsistenan dalam menerapkan sebuah 4 olah tersebut. Baik hal contohnya seperti dalam berolahraga misalkan. Misalkan targetnya dalam 1 minggu ini olahraganya 2 kali sehari. Bahkan dalam hal ruhiyah ataupun ibadah yang terjadi sebuah keinkonsistenan. Bagaimana dari Pak Dr. Daduk sendiri mengatasi ataupun memberikan saran, rekomendasi agar rasa konsisten itu terus ada di dalam
jiwa mahasiswa tersebut agar menjadi mahasiswa yang unggul? Terima kasih. Supaya konsisten dan persisten gitu ya. Iya. Ini memang balik ke mengolah manusia ya. Jadi gini, persistensi atau konsistensi itu akan muncul kalau kita tahu betul manfaat apa yang akan kita lakukan. Saya setiap hari sekarang habis sholat subuh jalan kaki. Saya sekarang di Jakarta nggak pakai mobil ya, naik busway. Supaya jalan kaki. Kenapa? Karena jalan kaki itu sehat buat saya. Lebih fit. Dan berat badan saya masih bisa terkontrol ya. Nah, kuncinya kita harus bisa menemukan manfaat. Nah, kalau manfaat dari sisi fisik gampang kita ketemukan. Tapi kalau manfaatnya itu dari sisi hakikat makrifat, nah ini yang lebih dalam lagi gitu ya. Makanya begini, seringkali kalau orang menghadapi permasalahan, kemudian dia depresi, dia putus asa. Karena dia nggak tahu manfaat dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kenapa orang tidak mau ibadah, tidak mau jamaah ke masjid? Dia belum tahu manfaatnya apa. Majelis taklim kayak gini, dia belum tahu manfaatnya apa sih. Dia harus tahu thalabul ilmi, nggak tahu manfaatnya apa, makanya dia nggak melakukan itu. Nah, sehingga kewajiban thalabul ilmi itu memang penting. Al-fahmu itu penting. Kalau dia paham, tahu manfaatnya, maka dia akan melakukan apapun, seberat apapun. Misalnya kayak olahraga. Kalau orang tahu manfaatnya, dia akan melakukan tiap hari. Misalnya apa? Bersyukur. Kalau dia tahu manfaatnya, dia akan melakukan setiap saat. Bersyukur itu manfaat nggak? Bersyukur manfaat nggak? Tapi kenapa jarang orang bersyukur? Karena nggak yakin bahwa bersyukur itu bermanfaat ya. Orang belum meyakini manfaatnya. Jadi satu, makanya kan kognitif tuh. Kognitif cari dulu apa manfaatnya, alasannya apa tuh kan. Kemudian yakini, efektif, ya kan. Kalau diyakini ada manfaatnya, itu akan bermanfaat buat saya. Maka ketika akan dipraktekkan. Praktekkan dengan konsisten, wong bermanfaat kok bagus kan. Pasti dia dipraktekkan pembiasaan. Kalau biasa dia akan expert berolahraga, expert mungkin berbagi, mungkin expert beribadah. Karena dia pembiasaan. Jadi makanya alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu dalilnya. Lagi duduk, lagi tidur, bertafakur, mentafakuri, bertadhkirah untuk bisa memunculkan tadi manfaat dan karunia dari Allah. Makanya kan awal wajibu ala hiya ma'rifatullah. Kayak apa? Karunianya Allah itu luar biasa. Kalau Allah itu memberikan karunia biasa, kok kita nggak bisa bersyukur, itu kan kurang ajar namanya. Seringkali kita itu kurang ajar sama Allah. Jadi tarkul ibad namanya. Apa? Iya, sul adab. Jadi kita itu tidak menjadi hamba yang seharusnya. Hamba yang beradab itu adalah hamba yang bersyukur. Orang nafas sudah berapa juta kali? Kan nggak kehitung kan? Oksigen setiap saat ada. Lah kok kita nggak bersyukur setiap saat, kan aneh gitu kan? Coba nggak dikasih oksigen, selesai kan gitu. Artinya ini butuh kompetensi bersyukur, butuh kompetensi merenungi gitu. Jadi merenung itu jangan hanya merenungi, wah kok belum punya duit ya. Enggak, itu mah datang sendiri. Rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Kalau ini menjadi habit, menjadi budaya, udah selesai semua permasalahan itu. Mau sekolah apapun, mau mencari LPDP apa beasiswa ya, datang sendiri. Ini kan persoalan bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kita akan dijaga oleh Allah, maka persistensi itu akan dihadirkan oleh Allah. Karena punya niat saja, itu karunia dari Allah. Rekan-rekan berniat undang saya, itu dari Allah loh, bukan karena nekan. Dan saya berniat hadir, itu juga dari Allah. Yang hadir ini berapa? Itu juga dari Allah. Maka wajib kita syukuri. Nah, kalau kita hebat dalam melakukan ini, maka yang lain akan hebat. Nah, sehingga sekarang ada falsafah baru ya. Seringkali orang itu, mari kita cari jalan keluar gitu kan. Sekarang ada yang lebih hebat. Mari kita cari jalan solusi ke dalam, ke diri kita. Diri kita itu harus perbaiki hubungannya dengan Allah. Itulah jalan dalam. Orang nyari jalan keluar, kita nyari jalan ke dalam. Apa?
kita introspeksi, kita renung, kita kapitalisasi diri kita supaya lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsaha faqad arafa rabbaha. Barang siapa mengenal dirinya, begitu banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu Rob kita itu yang harus kita sembah, yang kita harus bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka kita akan mengucapkan rasa syukur itu, alhamdulillah. Berikutnya syukur tahap 2 apa? Kita akan selalu positive thinking, selalu bergembira. Tidak ada galau. Jadi kalau masih ada galau, belum bersyukur. Belum ahli bersyukur. Bersyukur ketiga adalah kita selalu berjuang dengan maksimal. Baru itu namanya bersyukur. Lulusnya lebih cepat. IPK-nya 4. Ya. 3,5 tahun IPK 4. Nah, kalau S3 mungkin ya 3 tahun IPK 4. Nah itu baru bersyukur itu. Jadi kalau masih belum bersyukur begitu kan. Karena Allah pasti mengkaruniakan. Lain sakartum la ajidanakum kan begitu kan. Kalau kita bersyukur, apanya tadi ada penelitian bersyukur itu satu mengucapkan alhamdulillah benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Kemudian positive thinking, selalu bersemangat, selalu husnudon. Yang ketiga berjuang maksimal. Jadi kalau kita belum berjuang maksimal ya belum bersyukur. Nah, ketika kita berjuang maksimal pasti Allah itu memberikan jalan. Jadi ketika kita punya niat itu sudah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya yang dikasih niat kemudian dibiarkan. Allah pasti menolong hambanya untuk menyelesaikan apa yang diniatkan itu. Nah, itu patut kita syukuri kita punya niat. Jadi saya baru tahu juga yang gini-gini setelah merenungi, mendengarkan ceramah, oh ternyata niat itu adalah karunia dari Allah. Jadi manusia itu nggak punya kekuatan apa-apa. Karena nggak punya kekuatan apa-apa, ya nggak perlu gelisah, nggak perlu galau, kita itu nggak bisa apa-apa kok. Dan nggak perlu takut juga, nanti Allah juga yang ngatur semuanya. Nah hidup itu kan jadi enak kan, tentram kan. Jadi nggak ada itu insecure, overthinking, galau, terus self-killing itu nggak ada mestinya kalau orang mengenal Allah dengan sebetulnya. Jadi konsistensi tadi akan muncul kalau kita tahu manfaatnya. Dan tahu manfaatnya kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia itu diciptakan oleh Allah dengan sunatullahnya, dengan pengaturannya itu. Kalau kita begini maka begitu, kalau begini begitu. Kalau begini pasti nanti takdirnya begitu, manfaatnya ini nih gitu. Ketika kita tahu itu, manfaat kok. Gampangnya gini, kalau di gunung mana? Puntang ya. Ada emas 1 truk. Kira-kira Anda mau berjuang sehebat apa untuk dapat emas 1 truk itu? Semuanya akan kita kerahkan. Kan begitu, karena tahu manfaatnya. Nah sekarang, sholat subuh berjamaah, itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Tapi kenapa sedikit yang sholat subuh? Karena belum tahu, nggak yakin gitu. Nggak tahu manfaatnya. Nah ini yang harus kita latih, makanya ada olah rasio, olah rasa, olah ruh itu. Ya. Ada namanya kemewahan rasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beribadah masih baru hubungannya dengan Allah, berarti belum punya kemewahan dengan Allah Subhanahu. Belum mendapatkan namanya siril asrar. Siril asrar itu adalah kemewahan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi yang Khotib saya menciptakan Habib Soleh ya. Habib Soleh itu di kampung saya juga baru tahu. Jadi Habib Soleh itu doanya selalu makbul. Suatu saat dia mendoakan keluarga kerajaan Saudi Arabia dan sembuh. Kemudian karena keluarga kerajaan kasihlah hadiah yang banyak, kasih uang yang banyak. Dan uang itu tidak ada sepeser pun yang diambil, semuanya disedekahkan ke Yaman. Serahkan semua. Kenapa bisa seperti itu? Habib Soleh nggak nyari itu. Habib Soleh mencari kemesraan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebetulnya yang dicari. Manusia itu nyari itu. Yang cari itu kemewahan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia itu udah nggak penting gitu loh. Kenapa orang galau? Karena orang itu mencari dunia. Aduh, kok teman-teman nggak mengapresiasi? Aku udah capek-capek. Gimana sih teman-teman begitu kan? Kalau habis itu sudah nggak mau aktif kan gitu kan? Karena tujuannya ke sana. Tapi kalau tujuan mencari itu mau diapresiasi maka nggak ada urusan. Pokoknya gua mau beramal, gua mau berkontribusi, selesai. Gua cuma mau melakukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari setiap fase itu nanti kalau kita selalu berkomunikasi dengan Allah, ada namanya kemewahan hubungan. Itulah kayak Habib Soleh, kayak Uwais Al-Qarni, semuanya sama lah. Dan
tahapan kita melakukan thorikullah itu begitu. Kalau orang berthorikullah itu lama-lama dia memiliki hubungan istimewa dengan Allah yang tahu masing-masing. Tahu sendiri, nanti merasakan sendiri gitu. Dan itu akan membuat segala program kita, segala perjuangan kita akan indah. Gitu ya. Jadi persisten ya marifatullah dulu. Gitu. Baik Pak, Masya Allah ini sangat padat dan juga sangat penuh dengan ilmu yang kita dapatkan ya. Tadi yang saya satu-satunya yang saya kutip adalah bersyukur itu bukan hanya ketika kita mendapatkan nikmat ya. Mungkin ketika punya masalah atau misalkan problem itu juga disarankan untuk bersyukur gitu. Baik Pak, ini mohon maaf Pak karena ini kita sudah mau menuju asar juga. Jadi buat jamaah juga, rekan-rekan mahasiswa dan dosen Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom ataupun di masjid, ini semoga apa-apa yang telah disampaikan oleh Bapak Daduk itu menjadi sebuah bekal buat kita dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, nanti yang hadir ini dapat buku semua, gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dibaca, bermanfaat, gitu ya. Intinya sih, ya jangan dibaca doang, praktekkan. Karena buat kepentingan kita sendiri. Jadi kalau saya sekarang, itu semua buat diri saya, maka saya akan semangat menjalankan itu semua gitu aja. Orang lain nggak mau gitu ya, urusan masing-masing gitu kan. Udah, prinsipnya begitu aja. Siapa? Ini alhamdulillah nih dari Pak Daduk juga memberikan oleh-oleh buat teman-teman yang sudah hadir langsung di Masjid Syamsul Ulum. Akan mendapatkan buku yang ditulis langsung oleh beliau. Saya sendiri sangat menantikan Pak, karena tadi metode-metode untuk menghasilkan manusia unggul itu kayaknya ingin dicoba diterapkan Pak di sini coba. Baik, dan saya dari panitia juga sudah menyiapkan satu door prize khusus yaitu tumbler. Ya. Nah, tadi ada 2 penanya Pak, dari Pak Kemas dan juga Kang Aziz. Nah, Kang Aziz ini jauh-jauh dari Dago Pak. Dari Dago? Jauh-jauh dari Dago ke sini ingin ikut bedah bukunya. Nah, kayaknya jadi ini door prize-nya kita serahkan. Ya, effortnya yang luar biasa yang jauh dari Dago kepada Kang Aziz. Kang Aziz yang luar biasa. Mungkin di sini kali ya, dipoto sini. Nah, boleh ke depan. Dipoto. Pak Kemas, punten ya, kasihkan yang jauh nih. Mohon maaf Pak, ini dikasih ke yang Pak Aziz, jauh. foto Pak Kemas. Oke. Sini Pak. Ya. Ada foto? Udah. Oke, udah Pak. Oke. Terus mungkin seremoni buku ya? Makasih. Oke. Ini Kang Aziz, bukunya? Yang bukunya. Sama bukunya aja? Buat simbolik. Seremoni kasihkan buku. Gitu. Ini di sini ini banyak ilmu-ilmu dari empirical. Jadi kalau sebetulnya novelty-nya di situ ya di sini. Karena ini dari empirical di lapangan yang mana akan sangat bermanfaat. Mungkin ilmu lebih penting daripada harta dunia seisinya. Gitu. Oke Pak. Oke, makasih ya. Baik, terima kasih banyak. Belajar terus ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom ataupun yang di Masjid Syamsul Ulum, ini sebenarnya untuk membahas ini sangat banyak Pak. Dan juga mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang. Harapannya mungkin kepada bapak-bapak, ibu-ibu, panitia mungkin ada agenda-agenda selanjutnya dengan konsep yang sama. Insya Allah nanti kita coba nantikan. Baik, kami sekali lagi dari panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Daduk yang sudah berkenan untuk mengisi di siang hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya Fatur Rahman mohon izin undur diri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.